Kamu tuh bikin malu komunitas dokter aja. Dasar wanita goblok. Bisa-bisanya nikah sama pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang dokter muda yang cerdas dan berdedikasi. Tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan dengan menikahi seorang pria lusuh yang bekerja sebagai pemulung. Karena keputusan itu akhirnya ia menjadi bahan tertawaan. Rekan-rekan sejawatnya, termasuk dokter dan staf rumah sakit tempat ia bekerja, menghina dan tertawa terbahak-bahak di saat pernikahan berlangsung. Ia dicemooh dan disebut merusak masa depan karena menikahi pria pemulung sampah jalanan. Namun 1 minggu kemudian, rahasia suami dokter muda itu terkuak. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit di atas kota kecil, tempat rumah sakit Nusantara berdiri tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin cepat-cepat diungkap. Di salah satu rumah susun sederhana, seorang wanita muda duduk menatap gaun pengantinnya yang tergantung rapi di balik pintu. Namanya Gina. Usianya 30 tahun, seorang dokter muda berprestasi dan dikenal sebagai pribadi yang tegas, namun penuh empati. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Tapi yang terasa justru sebaliknya. Detik-detik menuju pernikahan, dadanya sesak, bukan karena ragu, melainkan karena tahu apa yang akan dihadapinya setelah ijab kabul itu selesai. Ia tahu ia akan dihina, ia tahu ia akan ditertawakan. Tapi ia juga tahu bahwa pria yang akan ia nikahi bukanlah seperti yang orang-orang lihat. Namanya Rama. Baju lusuh, tubuh berdebu, bau keringat dan mata tajam yang memandang seolah sudah kenyang dengan tatapan sinis manusia. Semua orang mengenalnya sebagai pemulung yang sering lewat di depan rumah sakit tempat Gina bekerja. Kadang tertangkap kamera CCTV sedang duduk di bawah pohon sambil memunguti botol. Tapi bagi Gina, Rama lebih dari sekadar itu. Jauh lebih dari sekadar penampilannya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Di sebuah aula sederhana yang disewa seadanya, Gina berdiri mengenakan kebaya putih bersih. Make up tipis menghiasi wajahnya, tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. Bukan karena kecewa, tapi karena beban dari ribuan tatapan yang menikam. Beberapa tamu datang dengan niat bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai drama pengantin gila. Tawa-tawa mulai terdengar bahkan sebelum acara dimulai. "Itu dokter Gina kan?" bisik seorang wanita berseragam suster. "Masya Allah, gila beneran ternyata." "Ya Allah, dia nikah sama pemulung? Niat banget nyari penderitaan," sahut yang lain sambil tertawa menutup mulut. Di pelaminan, Rama berdiri dengan wajah datar. Bajunya kumal, kaos kusam penuh noda hitam. Di bahunya tergantung karung plastik berisi botol bekas, seperti biasa. Ia tidak menunduk, tidak juga malu. Tapi sorot matanya kosong, seolah membiarkan dunia mencemoohnya tanpa balas. Penghulu bahkan sempat ragu ketika melihatnya. "Saudara Rama, ini benar-benar akan dilakukan?" tanyanya pelan sebelum akad dimulai. Rama hanya mengangguk. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tapi Gina menggenggam tangan Rama erat. Ia menatap penghulu dengan tenang. "Lanjutkan, Pak," katanya tegas, meski air mata mulai mengalir. Ketika ijab kabul diucapkan, sebagian tamu tertawa. Bahkan ada yang bertepuk tangan sambil mengejek. Seorang dokter dari rumah sakit, bernama Dimas, berseru lantang dari bangku tamu. "Selamat Gina,
Semoga rumahmu jadi tempat daur ulang. Teriaknya disambut gelak tawa teman-teman seangkatannya. Gina hanya menunduk, tapi di dalam hatinya ia menguatkan diri. Karena hanya ia yang tahu siapa Rama sebenarnya. Dan hari itu, hanya ia yang sadar bahwa pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, tapi awal dari sebuah rencana besar yang akan mengguncang dunia yang selama ini mereka anggap suci. Cerita baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa sunyi. Gina terbangun lebih awal dari biasanya. Kamar kontrakan mereka sederhana, hanya beralaskan kasur tipis dan kipas angin kecil di pojok ruangan. Namun Gina merasa damai. Ia melirik ke arah Rama yang masih duduk diam di sudut kamar, memeriksa sesuatu di dalam karung usangnya. Tangannya bergerak terlatih, membuka lapisan-lapisan plastik dan menyusun ulang botol-botol dengan cara yang aneh. Gina mendekat dan duduk di sampingnya, memperhatikan setiap gerakan itu dengan penasaran. "Aku pikir kamu beneran cari botol bekas," ucap Gina pelan. Rama menoleh, lalu tersenyum tipis. "Kelihatannya memang begitu, kan? Tapi aku tahu kamu bukan cuma pemulung." Rama berhenti. Ia menatap wajah Gina dalam-dalam, seolah menilai apakah istrinya siap tahu lebih jauh. "Ini akan berat, Gina," gumam Rama. "Bahkan mungkin lebih berat dari semua hinaan yang sudah kamu terima. Aku sudah siap dari awal. Justru aku ingin kamu percaya sepenuhnya. Katakan." Rama menghela napas dalam. Ia mengangkat karungnya, lalu membuka bagian dasar yang tersembunyi. Dari sana, ia mengeluarkan satu benda kecil berwarna hitam. Gina mengenali bentuknya. Itu alat perekam suara, model militer. Lalu satu lagi, kamera mini berukuran seujung jari. "Kau benar," kata Rama akhirnya. "Aku bukan pemulung. Namaku Rama Wiratma, anggota Satuan Intel Kepolisian. Aku sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan orang-orang di rumah sakit tempat kamu bekerja." Gina terdiam. Hatinya berdetak lebih cepat. "Kami menduga sudah bertahun-tahun dana operasional rumah sakit diselewengkan. Obat-obatan dijual di pasar gelap, alat kesehatan dibeli fiktif, dan dana BPJS pasien miskin dicairkan. Padahal tidak pernah digunakan. Aku dikirim untuk menyamar dan mendekati sumbernya." Gina merasa tubuhnya kaku. "Dan aku?" tanyanya pelan. "Awalnya kamu cuma target observasi, tapi lama-lama kamu berbeda. Kamu satu-satunya dokter yang aku lihat betul-betul peduli dengan pasien. Bahkan rela membayar pengobatan dari kantong sendiri," ujar Rama lirih. "Waktu kamu tahu aku menyamar dan tidak melaporkan, aku tahu kamu bisa dipercaya." Gina memejamkan mata. Air mata mengalir pelan. "Dan teman-teman kamu itu, sebagian dari mereka terlibat. Bahkan Dimas. Dia bagian dari rantai pemalsuan dokumen pengadaan obat." Gina menutup mulutnya. Ia ingat betul, beberapa bulan terakhir, Dimas memang kerap keluar masuk bagian logistik rumah sakit, dengan alasan yang tak masuk akal. Tapi selama ini, ia tak menyangka ada skema kotor di baliknya. "Aku butuh bantuannya, Gina," kata Rama pelan. "Karena dalam waktu dekat akan ada audit besar. Kalau kita tidak dapat bukti lengkap sebelum itu, kasus ini akan dikaburkan." Gina mengangguk perlahan. Ia tahu, sejak hari ia menerima lamaran Rama, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi kini, ia berada di tengah pusaran kebenaran dan kebusukan. Ia tak bisa mundur lagi. Malam itu, mereka menyusun ulang dokumen. Gina membuka laptop lamanya dan mengakses data shift jaga, log pengadaan obat, dan riwayat pasien yang mencurigakan. Sementara Rama memasang kamera dan alat penyadap di dalam karungnya seperti biasa. Besok, mereka akan kembali ke rumah sakit. Satu sebagai dokter yang tetap dihina karena menikahi pemulung. Satu lagi sebagai pemulung yang berjalan di lorong rumah sakit, berpura-pura memunguti sampah. Padahal setiap langkahnya sedang merekam kejahatan yang tersembunyi. Dan saat itu, tak ada yang menyadari bahwa waktu mereka sudah sangat dekat. Pagi itu, Rumah Sakit Nusantara tampak seperti biasa. Bersih,
rapi, dan profesional di permukaan. Namun di balik senyum para dokter dan tawa ringan di ruang istirahat, sesuatu yang busuk tengah tumbuh. Rama kembali menyusuri lorong rumah sakit. Kali ini dengan langkah lambat, seperti pemulung biasa yang mencari sisa botol di sekitar parkiran dan tempat sampah. Karung di bahunya tampak berat, namun sebenarnya di dalamnya sudah terpasang 2 kamera tersembunyi. Satu di celah botol plastik, satu lagi di pinggir karung menghadap ke bawah. Ia pura-pura tidak memperhatikan ketika 2 perawat lewat dan mengerucutkan bibir sambil tertawa pelan. Masih aja tuh pemulung nongkrong di rumah sakit. Gina tuh benar-benar kasihan, bisik salah satunya. Tapi suaminya setia loh, tiap hari kesini. Mungkin biar bisa makan gratis di kantin pegawai, sahut yang lain sambil tertawa. Sementara itu, di dalam ruang medis, Gina duduk di ruang dokter umum sambil membuka data pasien. Tangannya bergetar saat melihat satu nama pasien gawat darurat dengan kode BPJS gratis. Namun di catatan rekam medis, pasien itu ternyata tak pernah datang. Ia segera mencetak berkas itu diam-diam dan memasukkannya ke dalam map coklat. Tak lama kemudian, Dimas masuk ke ruangan. Senyumnya ramah, namun tatapannya menyimpan sesuatu. "Pagi Gina," sapa Dimas dengan nada santai. "Masih betah jadi istri pemulung?" Gina tersenyum kecut. "Masih. Setidaknya dia gak pernah nipu pasien." Dimas tertawa ringan. "Aduh, jangan sarkas dong. Kita ini dokter, harus elegan." "Tentu," balas Gina. "Elegan bukan berarti makan dari uang haram, kan?" Wajah Dimas menegang sesaat, lalu tertawa lagi. Tapi kali ini kaku. "Hati-hati Gina, kadang terlalu jujur bisa bikin kamu dijauhi teman." "Lebih baik dijauhi teman daripada dijebak neraka," jawab Gina sebelum bangkit dan membawa map coklatnya keluar ruangan. Di lorong belakang, ia bertemu Rama yang sedang berpura-pura menekuk botol plastik. "Dapat 1, bisik Gina pelan sambil menyelipkan map itu ke dalam kantong karung Rama. Pasien fiktif, nama sama, tapi statusnya BPJS. Ini pasti bagian dari penipuan anggaran. Rama mengangguk. "Tadi aku dengar Dimas bicara dengan manajer logistik," bisik Rama. "Dia minta stok obat mahal ditulis habis, padahal gudangnya penuh." Hari itu mereka berpencar. Gina kembali ke ruang medis, berpura-pura bekerja seperti biasa. Sementara Rama menyelinap ke arah ruang logistik. Ia tahu, disitulah titik keropos dari semua kejahatan ini dimulai. Tapi langkah Rama terhenti. Di balik pintu kaca, ia melihat seseorang berdiri memunggungi jendela, menyalakan rokok dan bicara di telepon. Wajahnya setengah terlihat. Manajer rumah sakit, Pak Dirga. Dan suara dari ponsel itu terdengar jelas lewat alat perekam Rama yang menangkap frekuensi sekitar. "Uangnya sudah masuk ke rekening Dr. Dimas. Jangan khawatir, semua dokumen kita bersih. Anak magang mana ngerti audit." Jantung Rama berdetak cepat. Ia mendekat sedikit lagi, cukup untuk menangkap wajah seseorang lain yang ikut tertawa di dalam ruangan. Dr. Lestari, salah satu rekan senior Gina, yang selama ini terkenal sangat agamis dan bijak. Hari itu Rama pulang dengan karung penuh. Bukan berisi botol, tapi bukti. Sementara itu, Gina menerima pesan singkat tanpa nama. Hanya satu kalimat. "Kamu terlalu mencampuri urusan yang bukan milikmu. Hati-hati pulang malam." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap ke arah jendela, tempat seorang pria berseragam satpam baru saja menutup pintu gerbang rumah sakit. Wajahnya asing, matanya dingin, dan ia menatap Gina terlalu lama. Angin sore mengusap wajahnya pelan, tapi yang ia rasakan bukan kesejukan, melainkan peringatan. Malam mulai turun, tapi suasana di rumah kontrakan Gina dan Rama justru makin panas. Sejak pesan misterius itu diterima, Gina tak tenang. Ia mondar-mandir di dalam ruangan sempit, menatap layar ponsel berkali-kali, seolah berharap ada penjelasan. Rama duduk bersila di lantai, membuka kembali hasil rekaman dari karungnya. Tangannya tenang, tapi matanya tajam, menganalisis setiap kata yang terekam.
Suara Pak Dirga jelas. Latar suara juga cocok dengan ruangan logistik. Tapi aku belum punya bukti transaksi keuangan. Itu yang paling penting, ucap Rama pelan. Gina mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu yakin ini bisa selesai tanpa bahaya? Rama menoleh menatap wajah istrinya yang cemas. Enggak, ini justru makin berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan kontrakan. Lampu rem menyala, lalu mati. Gina mengintip dari celah jendela. 2 pria turun dari motor. Wajahnya tak jelas, tapi salah satu dari mereka adalah satpam asing yang tadi menatapnya dengan dingin di rumah sakit. Ia berdiri lama di depan pagar, menoleh ke kiri dan ke kanan. Rama langsung bangkit. Ia mengambil benda tipis seperti remote kecil dari dalam tas, lalu menekan tombol. Suara klik terdengar, dan seketika Gina sadar. Kamera pengintai kecil mereka aktif, terpasang di pojok atap kontrakan sejak hari pertama mereka tinggal. Masuk ke kamar, kunci pintu dari dalam. Jangan keluar kecuali aku bilang. Perintah Rama cepat tapi lembut. Gina menurut. Ia masuk ke kamar dan mengintip lewat celah pintu. Rama melangkah keluar dengan kaos bolong dan karung di tangan, tetap memerankan pemulung. Ia menyapa 2 pria di depan pagar dengan bahasa tubuh lugu. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Salah satu dari mereka, pria kurus dengan jaket kulit, mendekat. Ini rumahnya Dokter Gina. Rama mengangguk pura-pura bingung. Iya, tapi sudah malam. Ada perlu apa ya? Yang satunya lagi, satpam berwajah keras itu bicara pelan. Titip ini saja. Ia menyodorkan amplop putih dan meletakkannya di pagar. Rama memerhatikan gerak mereka. Di sudut mata, ia mencatat pria kurus itu memakai sepatu kulit mahal, bukan tipikal preman jalanan. Dan satpam itu menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya. Mungkin pisau atau senjata kecil. Setelah mereka pergi, Rama mengambil amplop itu. Ia tidak langsung membukanya. Sebaliknya, ia bawa masuk, lalu meletakkannya di atas meja, menyorotinya dengan senter UV kecil. Ada bercak tinta tak terlihat yang muncul samar. Huruf demi huruf terbaca. Ini baru peringatan. Jangan ganggu urusan orang besar. Gina menatap Rama dengan wajah pucat. Mereka mulai tahu kamu lebih dari sekadar pemulung. Rama mengangguk pelan. Kita harus selangkah lebih cepat. Besok aku akan masuk lebih dalam ke ruang data rumah sakit. Tapi itu diakses dengan fingerprint, ujar Gina cepat. Itu ruangan milik direktur utama. Rama tersenyum tipis. Aku tahu, makanya aku butuh bantuanmu, sayang. Esok harinya mereka kembali ke rumah sakit dengan rencana yang lebih matang. Gina mengatur jadwal shiftnya sehingga ia bisa mendekati ruang direktur tanpa mencurigakan. Sementara Rama, seperti biasa, memunguti botol di halaman parkir belakang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika kesempatan itu datang. Direktur rumah sakit keluar untuk konferensi di kantor dinas. Pintu ruangan masih terkunci sidik jari, tapi salah satu staf teknis terlihat masuk sebelumnya dan lupa mematikan sistem manual override. Gina menyelinap masuk. Ia membuka komputer, jari-jari cepat menari di keyboard. Folder demi folder terbuka. Pengadaan, pengeluaran, dan file khusus dengan nama mencurigakan. Project J, MN, internal only. Di dalamnya, laporan keuangan ganda, tanda tangan palsu, daftar pasien fiktif. Dan yang paling mencengangkan, data transfer ke rekening pribadi atas nama Dimas dan Dr. Lestari. Gina memindahkan semua data ke flash disk kecil, lalu menyimpannya dalam kantong seragamnya. Tapi saat ia hendak keluar, pintu ruangan terbuka perlahan. Dimas berdiri di ambang pintu, tersenyum sinis. Wah, apa kabar Bu Dokter? Lagi nyari apa di ruang direktur? Gina membeku di tempat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahaya nyata sudah berada tepat di depannya. Langkah kaki Dimas terdengar pelan namun pasti.
Suaranya menyeret di atas lantai marmer, membuat jantung Gina berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba tetap tenang, meski tangannya yang menggenggam flash disk di saku terasa dingin dan berkeringat. "Lagi nyari arsip pasien ya?" tanya Dimas sambil menutup pintu ruangan perlahan, lalu memutar knopnya dari dalam. Klik, terkunci. Gina menelan ludah. Ia menatap Dimas, berusaha menjaga nada bicaranya tetap datar. "Pak Dirga minta saya periksa data BPJS. Tadi sistem manual masih aktif," jawabnya cepat. Dimas mendekat. Matanya menelusuri seluruh ruangan, lalu berhenti pada monitor yang masih menyala. Ia meliriknya sekilas, dan sudut bibirnya terangkat. "Loh, kenapa malah buka file laporan transfer keuangan? Apa kamu lupa kamu bukan bagian dari tim manajemen?" Gina mencoba menyela. "Saya hanya..." Diam. Suara Dimas merendah, tapi penuh ancaman. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak 2 langkah dari Gina. "Kamu pikir kami nggak tahu kamu sudah berubah sejak nikah sama siapa itu? Pemulung jelek itu? Aku curiga dari awal, Gina. Kamu jadi banyak nanya, suka keluyuran ke ruang logistik, dan sekarang ketahuan di sini." Gina berusaha tetap menatap Dimas meski tubuhnya mulai gemetar. "Jangan ganggu urusan ini. Kami semua dapat bagian, termasuk orang yang paling kamu hormati di rumah sakit ini. Kalau kamu buka suara, bukan cuma kamu yang celaka, tapi juga suamimu. Kami tahu siapa dia sebenarnya." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Gina menunduk pelan, pura-pura menyerah. Tapi saat Dimas lengah menoleh ke arah meja, Gina bergerak cepat. Ia mendorong bahunya sekuat tenaga, lalu menyambar kunci pintu yang masih tergantung. Dengan cekatan, ia membuka pintu, berlari keluar, dan menyusuri lorong tanpa menoleh ke belakang. Langkah kakinya beradu dengan detak jantung. Ia menyelinap ke ruang perawat dan mengunci diri di dalam. Tangannya gemetar saat merogoh saku dan mengirim pesan cepat ke Rama. "Flash disk berhasil. Dimas tahu, tolong jemput aku di ruang perawat sekarang." Tak sampai 5 menit, Rama muncul. Wajahnya penuh waspada. Ia membuka jaket pemulungnya dan mengeluarkan earphone kecil, menyelipkan satu di telinga Gina. "Dengarkan ini." Suara Dimas terdengar dari alat penyadap. Percakapan sebelumnya di ruang direktur terekam jelas. "Kami semua dapat bagian, termasuk orang yang paling dia hormati." Gina mengangguk. "Ini cukup untuk bukti awal, kan?" "Cukup untuk memulai pengawasan terbuka," jawab Rama pelan. Namun saat mereka keluar dari ruang perawat, seorang pria bertubuh besar menghentikan langkah mereka. Pria itu mengenakan rompi staf keamanan rumah sakit. "Dokter Gina, Rama, mohon ikut saya ke ruang keamanan," ucapnya tanpa ekspresi. Rama langsung mengenal pria itu. Namanya Benny. Ia bukan sekadar staf keamanan biasa. Ia mantan tentara bayaran yang diduga sering membantu orang-orang berkepentingan membersihkan jejak jika dibayar cukup mahal. Rama dan Gina saling pandang. Mereka tahu, jika ikut ke ruang keamanan tanpa persiapan, bisa saja bukti yang mereka miliki dirampas, atau lebih buruk, nyawa mereka yang dihilangkan. Namun sebelum Gina bicara, Rama melangkah maju dan tersenyum ramah. "Boleh saya tahu alasannya, Pak Benny? Kami sedang terburu-buru." Benny tak menjawab. Ia hanya menyentuh walkie-talkie di pundaknya. "Target sudah bersama saya. Siap dikawal ke ruang bawah." Ruang bawah. Rama paham. Itu bukan ruang keamanan biasa. Di bawah rumah sakit ada ruang arsip lama yang tak terpakai. Sepi, jauh dari pantauan CCTV. Disitulah mereka biasa mengurus hal-hal yang tidak ingin diketahui publik. Tanpa ragu, Rama menepuk lengan Gina pelan. "Ikut, tapi tenang. Aku punya cara." Dan Gina pun melangkah mengikuti pria itu. Langkah demi langkah menuju ruang gelap yang tak banyak diketahui orang. Sementara di dalam jaket Rama, alat pemancar darurat mulai menyala merah. Mengirimkan sinyal yang selama ini hanya dipakai dalam keadaan paling genting. Mereka sudah masuk ke mulut harimau.
dan tak ada jalan kembali. Lorong menuju ruang bawah rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon yang menggantung di langit-langit berkedip lemah, memantulkan bayangan samar di dinding beton tua. Gina menggenggam lengan Rama erat-erat, langkah kakinya ragu. Suara sepatu Benny yang menghentak lantai mengiringi mereka. Langkah pasti seolah menuntun ke tempat yang sudah dirancang untuk melenyapkan bukti atau saksi. Tangga besi berderit saat mereka turun. Bau lembab dan cat mengelupas menyambut mereka di lantai terbawah gedung. Benny membuka pintu logam tua berwarna coklat tua. Di baliknya, ruangan kosong dengan satu meja kayu dan 2 kursi. Tak ada CCTV. Tak ada jendela. "Duduk," perintah Benny. Gina menelan ludah. Ia tahu, jika mereka tak bisa keluar dari sini dalam waktu dekat, semuanya bisa berakhir, termasuk nyawanya. Rama tetap tenang. Ia duduk di kursi, lalu membuka karungnya dan mengeluarkan 2 botol kosong, berpura-pura menyusunnya di lantai. "Gue tahu lo bukan pemulung," ucap Benny akhirnya, menatap tajam. Rama tak membalas. Ia hanya menatap botol itu satu persatu. "Gue udah dapet perintah. Lo gak akan keluar dari sini kalau gak mau kerja sama," lanjutnya lagi. Gina mencoba bicara. "Kita gak salah. Kita cuma ngumpulin bukti. Kalian yang korup." Benny tertawa pendek. "Korup? Ini dunia nyata, Bu Dokter. Semua orang punya harga. Bahkan kamu." Suasana menegang. Benny merogoh ke balik rompinya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat. Ia lempar ke meja. Pisau itu berputar sebentar sebelum terhenti dengan mata pisau mengarah ke Gina. "Terserah kalian. Mau bicara baik-baik atau gue potong informasi dari tubuh kalian." Namun detik berikutnya, Rama bergerak. Dengan satu hentakan kaki, ia tendang botol ke arah wajah Benny. Botol itu pecah menghantam dahi Benny, mengejutkan pria itu hingga terhuyung. Dalam sepersekian detik, Rama menyambar lengan Benny, memelintirnya ke belakang, lalu mengunci lehernya dari samping. Pisau jatuh ke lantai. Gina dengan sigap menendangnya menjauh. Rama mendorong tubuh Benny ke dinding dan membekuknya dengan satu tangan di belakang punggung. "Kamu pikir cuma kamu yang pernah kerja di militer?" bisiknya di telinga pria itu. Gina langsung mengeluarkan flash disk dan memasukkannya ke dalam alat mini di saku Rama. Alat itu otomatis mengunggah isi flash disk ke server pusat milik tim khusus kepolisian. Mereka hanya butuh beberapa menit dan semua data akan tersebar. Namun langkah kaki lain mulai terdengar dari arah tangga. 3, 4, mungkin 5 orang. Gina dan Rama saling pandang. Waktu mereka hampir habis. "Kita harus keluar sekarang," kata Gina. Rama mengangguk dan membuka rompinya. Di dalamnya ada potongan besi panjang tipis seperti obeng dan satu benda kecil berbentuk bulat. Ia mengaktifkan tombolnya. Alat peledak mini, bukan untuk menghancurkan, tapi memecah perhatian. Saat ledakan kecil terdengar di lorong sebelah, para pria bersenjata itu berlari ke arah suara. Gina dan Rama memanfaatkan celah itu untuk keluar dari ruangan bawah tanah. Mereka lari sekuat tenaga menaiki tangga darurat yang terhubung langsung ke lorong belakang rumah sakit. Di atas, langit mulai mendung. Hujan rintik turun, membuat aspal halaman belakang basah dan licin. Mereka berlari melintasi halaman hingga ke bangunan kosong di ujung kompleks. Di sana, mobil van hitam tanpa plat nomor sudah menunggu. Di dalamnya, 2 pria berpakaian sipil mengangguk singkat. "Pak Rama, cepat masuk. Data sudah kami terima. Tim sudah turun ke lokasi." Rama dan Gina masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup rapat. Mesin menyala dan mobil melaju cepat, meninggalkan rumah sakit yang masih tampak tenang di permukaan. Namun sebentar lagi akan diguncang badai kebenaran. Dari jendela mobil, Gina menatap keluar. Tangannya menggenggam tangan Rama kuat-kuat. "Ini baru permulaan kan?" bisiknya lirih. Rama menoleh, lalu mengangguk. "Ya, tapi kali ini kita tidak sendirian."
Sementara di dalam rumah sakit, di ruang direktur, Dimas membuka laptopnya dengan tenang. Namun ketika ia mencoba masuk ke sistem, layar tiba-tiba berubah. Satu kalimat terpampang besar. Data sudah kami miliki. Waktumu tinggal sedikit. Wajah Dimas memucat. Keesokan harinya, Rumah Sakit Nusantara tidak lagi seperti kemarin. Suasananya tampak normal, tapi itu hanya di permukaan. Di dalam gedung, ketegangan menggantung di udara, nyaris terasa seperti kabut yang tak kasat mata. Para dokter dan pegawai berjalan dengan wajah was-was. Ada yang berbisik di lorong. Ada pula yang terlihat sering melirik ponsel, seolah menunggu kabar buruk kapan saja bisa muncul. Gina melangkah masuk ke ruangannya dengan hati-hati. Meskipun semalam ia dan Rama sudah selamat dan data berhasil dikirim ke kepolisian pusat, ia sadar posisi mereka masih rawan. Orang-orang yang terlibat korupsi belum tertangkap, dan mereka mungkin sedang menyusun langkah balasan. Di meja kerjanya, ia menemukan secarik kertas kecil. Tulisan tangan yang kasar, ditulis dengan tergesa. Pergi selagi bisa. Ini bukan tempat untuk orang jujur. Gina menghela napas panjang. Ia tahu pesan itu bukan ancaman, tapi peringatan dari seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Tak lama setelah itu, terdengar panggilan dari pengeras suara. Dokter Gina diminta ke ruang direktur sekarang. Ia menggenggam ponselnya erat. Dengan langkah teratur, ia menuju ke ruangan tersebut. Di depan pintu, dua pria berbadan besar berdiri. Tapi kali ini bukan dari pihak rumah sakit. Di dada mereka tersemat tanda kecil, lambang satuan khusus kepolisian. Salah satu dari mereka menyapa. Ibu Gina, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan masuk. Kami hanya minta ibu tetap tenang. Gina masuk ke dalam. Ruangan direktur itu terasa lebih sempit dari biasanya. Di dalamnya ada Dimas, Dr. Lestari, dan Pak Dirga. Semuanya duduk berjejer. Wajah mereka tegang. Di depan mereka duduk 3 orang petugas dengan dokumen tebal di atas meja. Salah satu petugas membaca daftar dengan lantang. Dana pengadaan alat-alat medis tahun lalu, 25 miliar, dicairkan. Namun tidak ada barang masuk. Dana itu ditransfer ke rekening yang terhubung dengan 3 nama di sini. Ia menunjuk Dimas, Lestari, dan Pak Dirga. Dimas langsung berdiri. Ini fitnah. Saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan wewenang saya. Namun saat itu juga, petugas lain membuka layar laptop dan memutar rekaman suara. Uangnya sudah masuk ke rekening Dr. Dimas. Jangan khawatir, semua dokumen kita bersih. Suara itu, suara Dimas sendiri. Wajahnya seketika membeku. Apa ini rekayasa? Teriak Lestari panik. Petugas hanya menjawab dingin. Kami juga punya bukti rekening atas nama Anda, Bu. Dana masuk tiap bulan, nominal tetap, dari perusahaan supplier fiktif. Pak Dirga mencoba berdiri. Tapi satu petugas sudah lebih dulu memasang borgol di tangannya. Saudara Dirga, Saudara Dimas, dan Saudari Lestari. Kalian bertiga kami tangkap atas dugaan kuat, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana kesehatan, dan pemalsuan dokumen rumah sakit. Saat borgol mengikat pergelangan tangan mereka, wajah ketiganya seperti kehilangan warna. Dimas melirik Gina yang berdiri di pojok ruangan. Kamu, ini semua kamu yang atur. Kamu jebak aku. Tapi Gina hanya menjawab dengan lirih. Aku cuma menunjukkan yang sebenarnya. Kamu yang menjebak dirimu sendiri. Di luar ruangan, puluhan pegawai berkumpul diam-diam. Saat ketiga orang itu digiring keluar dengan tangan terborgol, banyak yang hanya menunduk. Tak ada yang berani bicara. Tapi di antara mereka, ada beberapa perawat yang menatap Gina dengan tatapan baru. Tatapan hormat, bukan cemoohan. Gina melangkah keluar. Di ujung lorong, Rama sudah menunggu. Kali ini tanpa karung, tanpa pakaian lusuh. Ia mengenakan pakaian kasual rapi, dan di dadanya tersemat lencana kecil yang dulunya disembunyikan. Gina mendekat, menatap Rama penuh rasa lega. Mereka ditangkap,
ucapnya lirih. Rama mengangguk. Tapi masih ada yang belum selesai. Gina mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Rama menatapnya dalam-dalam. Ada nama lain, lebih tinggi. Orang dalam kementerian. Dan satu-satunya akses ke sana cuma kamu. Gina terdiam. Langkah mereka belum selesai. Setelah penangkapan Dimas dan 2 pejabat lainnya, suasana rumah sakit berubah drastis. Beberapa pegawai mulai terlihat gugup, seakan-akan ketakutan akan menjadi target berikutnya. Sementara yang lainnya, terutama perawat dan tenaga medis muda, mulai berani bicara. Mereka mendatangi Gina satu persatu, mengucapkan terima kasih, dan pelan-pelan membuka cerita yang selama ini mereka pendam. Aku pernah disuruh tanda tangan pengadaan alat medis, padahal barangnya nggak pernah datang, ujar salah satu perawat. Kalau aku nolak, aku diancam bakal dipindahkan ke daerah. Ada juga yang dapat bonus amplop tiap bulan, tapi kami nggak pernah tahu itu dari mana. Yang penting diam dan gaji lancar. Bisik seorang staf administrasi. Gina mencatat semuanya. Ia dan Rama mengumpulkan setiap pengakuan, menyimpannya dalam rekaman suara dan dokumen. Tapi dari sekian banyak pengakuan itu, satu nama terus disebut berulang-ulang. Dr. Rashid. Ia adalah kepala divisi farmasi yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit tersebut. Usianya sekitar 50, berkarisma, dan dikenal sebagai dokter senior yang sering tampil di seminar kesehatan. Banyak yang menghormatinya. Tapi di balik itu, menurut para saksi, dialah yang menjadi penghubung langsung dengan pihak luar, terutama dengan orang-orang dari kementerian. Kalau ada yang ribut soal laporan keuangan, pasti dibawa ngomong berdua sama Pak Rashid. Setelah itu, diam, ujar seorang kepala ruangan. Gina mulai merangkai semuanya. Ia dan Rama tahu, kasus ini tidak berhenti di tingkat rumah sakit. Ada aliran dana yang lebih besar, dan jika tak diselidiki sampai ke akar, semuanya bisa dibungkam kembali. Rama menghubungi komandannya. Kita butuh izin penyadapan lanjutan untuk masuk ke jaringan yang lebih luas. Kami mencurigai adanya aliran dana ke salah satu pejabat kementerian. Jelasnya melalui sambungan aman. Komandannya menjawab dengan suara tegas. Lanjutkan, tapi hati-hati. Ini level atas. Kalau identitasmu terbuka, kami tak bisa jamin keselamatan di lapangan. Hari itu, Rama kembali menyamar. Bukan sebagai pemulung, tapi sebagai kurir pengantar dokumen. Ia membawa map coklat dan berkas yang sengaja dirancang menyerupai laporan bulanan. Di dalamnya, terpasang kamera pena dan chip pelacak. Ia mendatangi kantor Dr. Rashid. Permisi, kiriman dokumen dari pihak logistik, ucap Rama sopan. Dr. Rashid, dengan jas putih dan parfum mahal, menerima map itu tanpa banyak bicara. Tapi yang membuat Rama waspada adalah nada bicaranya yang dingin. Seolah tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Letakkan saja di meja. Kamu boleh keluar, ucapnya. Rama patuh. Tapi ia meninggalkan satu alat kecil di bawah rak buku. Mikrofon ultra kecil yang bisa merekam hingga radius 3 meter. Setelah keluar dari ruangan, ia langsung menuju ke basement parkiran dan menyalakan pemantauan dari mobil pengintai. Suara dari dalam kantor mulai terdengar. Laporan bulan ini aman, tapi ada keributan kecil. 3 orang sudah ditangkap. Apakah perlu saya sampaikan ke pusat? Suara lain terdengar dari speaker. Tak begitu jelas, tapi terdengar berat dan berbeda dari suara Rashid. Belum. Tunggu saja. Kalau nama Gina masih ikut campur, kita buang dia sebelum naik ke berita, jawab Rashid. Rama mengepalkan tangan. Suara itu mengancam istrinya. Sementara itu, Gina sedang duduk di kantor, menatap layar laptop. Ia tak tahu bahwa namanya barusan disebut dalam kalimat yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Beberapa saat kemudian, Rama mengirim pesan cepat ke Gina. Kamu dalam bahaya. Jangan pulang sendiri malam ini. Aku jemput jam 7. Dan benar saja. Saat malam tiba, 2 pria tak dikenal terlihat berdiri di seberang rumah sakit. Mereka pura-pura menjadi tukang parkir,
Tapi dari gerak tubuhnya, Rama tahu mereka bukan tukang parkir biasa. Ia memarkir motor jauh dari gerbang, lalu menyelinap ke lorong belakang. Dengan topi dan masker, ia masuk ke lobi dan mendekati ruang Gina dengan cepat. "Cepat, ikut aku," bisiknya sambil menggenggam tangan Gina. "Kita mau kemana?" tanya Gina. "Ke tempat yang tidak ada CCTV. Kita harus bongkar semua ini malam ini juga, sebelum mereka bertindak lebih jauh." Dalam gelap, mereka melangkah menyusuri lorong darurat rumah sakit. Setiap pintu yang mereka lewati, setiap sudut yang mereka intip, mereka tahu satu langkah saja salah, dan nyawa bisa jadi taruhannya. Lorong darurat di bagian paling belakang rumah sakit terasa seperti dunia lain. Lampunya redup, cat dinding sudah terkelupas, dan udara di dalam terasa lembab. Tempat itu hampir tak pernah dilalui siapapun, kecuali oleh orang-orang yang ingin tetap tak terlihat. Rama memimpin jalan, langkahnya sigap namun senyap. Di tangannya tergenggam senter kecil, cukup terang untuk melihat jalan, tapi tak mencolok dari kejauhan. Gina mengikuti dari belakang, napasnya cepat, degup jantungnya berpacu dengan suara langkah kaki mereka sendiri. "Tempat ini, kemana arahnya?" tanya Gina setengah berbisik. "Ke ruang arsip lama, di bawah ruang farmasi. Dari situ, kita bisa akses jalur server internal," jawab Rama. "Ada jalur bypass jaringan yang belum ditutup sejak renovasi tahun lalu. Disitulah kita bisa bongkar sistem mereka dari dalam." Gina mengangguk, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi ia percaya. Sejak awal, ia sudah menyerahkan dirinya pada satu hal, keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan, meski harga yang harus dibayar adalah rasa aman. Sesampainya di ruang arsip tua, Rama membuka pintu besi berat yang mulai berkarat. Bunyi berdecit terdengar, tapi tak terlalu keras. Ruangan itu gelap dan berdebu, penuh dengan tumpukan kardus dan map usang yang sudah tak terpakai. Di pojok ruangan, tersembunyi di balik lemari kayu tua, terdapat panel kecil dengan kabel-kabel menjuntai. Rama membuka tutupnya, mengeluarkan alat portabel dari tas selempangnya, lalu mulai mengakses sistem. "Kita akan buka semua laporan keuangan, semua alur dana masuk dan keluar, dari tahun ke tahun. Lalu kita cocokkan dengan bukti pengadaan dan nama-nama pasien fiktif yang sudah kamu kumpulkan," jelas Rama sambil menghubungkan kabel-kabel kecil itu ke alatnya. Tiba-tiba layar kecil di tangannya menyala. Deretan angka dan folder bermunculan. Nama-nama pegawai rumah sakit, daftar supplier, nomor rekening, semua terekam dengan rapi. Namun tak lama kemudian, layar itu berkedip. Sebuah notifikasi muncul. "Koneksi terdeteksi. Sistem pusat mengirim lokasi Anda." Rama langsung membeku. "Mereka tahu kita sedang akses jalur ini," bisiknya cepat. Gina menegang. "Apa yang harus kita lakukan?" Rama mengetik cepat. "Kita unggah semua data ke server awan cadangan. Aku sudah siapkan satu server luar negeri yang tidak bisa dilacak dalam 2 jam pertama. Kalau mereka telat, semua dokumen akan tersebar ke media." Detik demi detik berlalu seperti ledakan bom waktu. Suara kipas pendingin alat mulai terdengar keras. File demi file berhasil diunggah. Tapi waktu mereka tidak banyak. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di ujung lorong. Lampu senter menyorot ke arah pintu ruangan mereka. Rama bergerak cepat. Ia menutup panel, mematikan layar, dan menarik Gina ke belakang rak besi tua. Mereka bersembunyi di balik tumpukan map dan berkas, menahan napas. Pintu terbuka. 3 pria berpakaian preman masuk. Salah satu dari mereka menyalakan senter dan mulai menyisir ruangan. Langkah mereka lambat, seperti sedang mengendus sesuatu. Seorang dari mereka berkata pelan, "Gue yakin tadi sinyal dari sini. Cepat cari. Jangan sampai kabur." Rama menahan Gina erat-erat. Tangan Gina menutup mulutnya sendiri, mencegah suara napas yang bergetar karena takut. Suasana hening. Hanya terdengar suara sepatu menginjak tumpukan kardus dan debu yang bergeser. Senter menyorot ke segala arah. Sekali saja mereka menoleh ke pojok rak,
keberadaan mereka akan terungkap. Lalu suara dari walkie-talkie di pinggang salah satu pria berbunyi. Target sudah masuk ruang kontrol utama. Kejar ke sana. Pria itu segera menyahut. Siap, kita pindah jalur. Mereka bertiga bergegas keluar. Pintu kembali menutup. Setelah yakin tak ada suara, Rama menarik napas panjang. Mereka pikir kita sedang menyerang dari ruang kontrol utama. Umpan berhasil. Gina menatapnya. Apa semua file sudah berhasil diunggah? Rama menunjukkan layar kecilnya. Tulisan hijau menyala. Upload complete. 178 file berhasil dikirim. Server terkunci. Mereka saling tatap. Untuk sesaat, rasa lega menyusup ke dada mereka. Namun itu belum akhir. Kita harus keluar sebelum fajar. Jika mereka sadar jalur ini cuma pengalihan, mereka akan kembali, ucap Rama. Gina mengangguk. Kemana kita akan pergi? Rama tersenyum samar. Tempat terakhir. Tempat semua kebenaran harus diputar dan dipertontonkan ke dunia. Ia membuka ponsel satelit kecil dan mengirim satu pesan. Siapkan konferensi pers. Kami bawa semua bukti. Target terakhir. Kementerian. Di luar, langit mulai berwarna abu-abu. Tapi di dalam hati mereka, fajar kebenaran mulai terbit pelan-pelan. Meski dibayangi bahaya yang belum selesai. Matahari belum sepenuhnya muncul saat mobil hitam berlapis kaca gelap. Melaju cepat di jalanan ibu kota yang masih sepi. Di dalamnya, Gina duduk di kursi belakang, memeluk tas kecil berisi salinan data dan rekaman. Matanya lelah, tapi sorotnya tetap tajam. Di sampingnya, Rama sedang berbicara lewat alat komunikasi militer. Lokasi aman sudah dikunci. Semua media sudah diundang. Tapi kita hanya punya waktu 1 jam sebelum pihak yang di atas menyadari kita akan membuka semuanya. Jelas Rama singkat. Mobil itu berhenti di sebuah gedung tua, tampak seperti gudang dari luar. Namun di dalamnya sudah disulap menjadi ruang konferensi sederhana. Beberapa wartawan dari media nasional sudah berkumpul. Sebagian masih mengatur kamera dan alat perekam. Mereka tak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi undangan yang mereka terima malam tadi hanya berisi satu kalimat. Kami bawa kebenaran yang kalian cari selama ini. Gina dan Rama masuk lewat pintu samping. Mereka langsung diarahkan ke podium kecil di tengah ruangan. Lampu kamera mulai menyala. Suara bisik-bisik mengalir pelan. Siapa itu? Itu Dokter Gina dari Rumah Sakit Nusantara. Dan suaminya, yang dulu dikira pemulung. Rama berdiri tegak. Ia membuka jaketnya dan memperlihatkan lencana di dadanya. Nama saya Rama Wiratma, anggota Satuan Intel Kepolisian. Selama 5 bulan terakhir, saya menyamar sebagai pemulung di sekitar Rumah Sakit Nusantara untuk menyelidiki kasus korupsi terorganisir yang melibatkan dana kesehatan masyarakat. Semua mata tertuju padanya. Kamera mulai merekam dengan intensitas tinggi. Bersama istri saya, Dr. Gina, kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penggelapan dana, pemalsuan dokumen pengadaan, serta manipulasi laporan pasien BPJS oleh beberapa dokter dan pejabat rumah sakit. Bahkan, aliran dana mengarah hingga ke salah satu pejabat di kementerian. Gina melangkah maju, menyalakan laptop yang telah disambungkan ke layar besar. Tampak grafik perputaran uang dalam bentuk alur sederhana. Dari anggaran kementerian, mengalir ke rumah sakit, lalu masuk ke rekening pribadi, beberapa dokter dan supplier fiktif. Nama-nama yang kami tunjukkan di sini bukan berdasarkan dugaan, tapi berdasarkan bukti valid dari sistem internal rumah sakit yang berhasil kami akses. Ujar Gina dengan suara tegas. Ia membuka folder demi folder, menampilkan rekaman percakapan, tanda tangan elektronik, dan bukti transaksi. Di barisan belakang, beberapa wartawan mulai bergerak cepat, mengirim cuplikan rekaman langsung ke redaksi masing-masing. Dunia luar mulai menerima kabar, dan perlahan-lahan berita itu meledak. Tapi saat sesi tanya jawab baru dimulai,
seorang pria asing tiba-tiba masuk. Berpakaian rapi, berjas hitam, berwajah tenang, namun tatapannya menyimpan sesuatu. Ia berjalan ke arah podium. Semua kamera menyorotnya. "Saya mewakili pihak kementerian," ucapnya pelan. "Kami tidak pernah menerima laporan seperti ini sebelumnya. Tuduhan yang disampaikan pagi ini bersifat sepihak." Rama memandangi pria itu. "Dan nama Anda?" "Yusuf Santosa." Rama membuka file tambahan, lalu menekan satu tombol. Di layar besar, muncul bukti transfer dana ke rekening atas nama Yusuf Santosa, dengan catatan sebagai biaya koordinasi proyek farmasi. Ruangan seketika hening. Pria itu menegang. Saya tidak tahu tentang itu," ucapnya gugup. "Rekening itu atas nama Anda, dengan nik yang sama. Kami juga punya rekaman Anda saat bertemu dengan Dr. Rashid di Cafe Menteng 2 minggu lalu." Rekaman diputar. Suara Yusuf terdengar jelas, membicarakan pengamanan proyek agar tidak terendus publik. Wajah Yusuf berubah pucat. Ia berbalik ingin keluar, tapi petugas kepolisian yang sudah disiapkan lebih dulu menghadangnya di pintu. "Saudara Yusuf Santosa, Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dana kesehatan," ujar salah satu petugas tegas. Tepuk tangan spontan pecah di ruangan itu. Beberapa wartawan bersorak, sebagian lain langsung menelepon kantor mereka untuk memastikan berita eksklusif ini tayang di jam utama. Gina menatap Rama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menghela napas lega. Namun Rama belum sepenuhnya tenang. Ia tahu masih ada sisa-sisa kekuatan tersembunyi yang belum sepenuhnya tumbang. Tapi hari itu, satu lapisan kerak busuk sudah terbongkar. Di luar gedung, matahari akhirnya naik sepenuhnya. Tapi bukan hanya hari yang menjadi terang. Hati banyak orang pun ikut tercerahkan. Hari itu, berita tentang pembongkaran kasus korupsi Rumah Sakit Nusantara meledak di mana-mana. Semua stasiun televisi nasional menayangkan cuplikan konferensi pers Gina dan Rama. Di media sosial, nama mereka mendadak jadi topik utama. Dokter yang dihina karena menikah dengan pemulung ternyata ikut bongkar skandal menteri. Pemulung itu ternyata polisi intel. Komentar demi komentar membanjiri. Sebagian besar memberi dukungan dan kekaguman. Tapi di balik dukungan itu, tekanan pun datang. Ponsel Gina tak berhenti berdering. Wartawan, kolega lama, bahkan pihak rumah sakit yang tersisa. Mereka meminta klarifikasi, bantuan, bahkan perlindungan. Namun bagi Gina dan Rama, masa sulit belum berakhir. Sore hari, mereka kembali ke rumah kontrakan kecil mereka di pinggir kota. Meskipun sekarang nama mereka dikenal publik dan dijaga oleh aparat, rumah itu masih terasa seperti satu-satunya tempat yang membuat mereka bisa bernapas bebas. Di dalam kamar, Gina duduk di tepi ranjang. Rambutnya terurai, matanya sembab karena kelelahan. Ia menatap Rama yang berdiri di depan jendela, memandangi jalan kecil yang kini dijaga 2 polisi sipil yang menyamar. "Rasanya seperti belum selesai," ucap Gina pelan. Rama menoleh. "Memang belum. Padahal kita sudah bongkar semuanya. Sudah kita serahkan semua bukti. Bahkan yang ada di kementerian pun sudah tertangkap." Rama berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Gina lembut. "Kamu tahu apa yang belum selesai?" tanyanya lirih. "Luka kamu. Luka karena ditertawakan, dipermalukan, dan dianggap rendah. Hanya karena menikah dengan aku yang mereka kira pemulung." Gina mengangguk pelan. "Aku ingat jelas hari itu, waktu Dimas tertawa paling keras. Waktu teman-teman perempuan bilang aku wanita paling bodoh." Rama tersenyum tipis. "Tapi kamu tetap bertahan. Dan sekarang mereka tahu, kamu bukan wanita bodoh, tapi istri dari seseorang yang mereka tidak pernah sangka. Dan kamu berdiri di sisi kebenaran." Gina memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. "Tapi aku bukan ingin mereka menyesal. Aku cuma ingin tidak ada lagi rumah sakit yang seperti itu.
Tidak ada lagi pasien miskin yang ditolak. Tidak ada lagi dana kesehatan yang dijadikan mainan. Dan kamu sudah memulainya, Gina. Kita sudah membuka jalan. Malam itu, Gina menerima telepon dari seorang dokter muda, mantan rekan kerjanya bernama Intan. Gina, aku minta maaf. Gina terdiam sejenak. Suara di ujung sana terdengar tulus. Dulu aku ikut tertawa. Aku ikut mengolok-olok kamu. Tapi hari ini, aku lihat kamu berdiri di depan kamera. Dan aku malu. Kamu lebih dari sekadar dokter. Kamu berani. Terima kasih, Tan. Jawab Gina akhirnya. Kalau kamu mau bantu aku buka klinik gratis. Aku dan Rama akan mulai dari rumah kecil ini. Kalau ada yang bisa kita tolong, kita tolong. Suara Intan bergetar. Kamu gak sendiri. Banyak dari kami sekarang sadar. Dan kami akan ikut. Setelah panggilan ditutup, Gina memandang Rama. Besok kita mulai dari satu meja, satu ruangan. Tapi dengan hati yang benar. Rama tersenyum. Dan dari situ akan lahir harapan baru. Malam itu mereka menulis di atas kertas sederhana. Klinik darurat rakyat, gratis, untuk siapapun yang butuh pertolongan. Lampu rumah kecil itu tetap menyala hingga larut. Bukan karena rasa takut, tapi karena semangat untuk melanjutkan perjuangan, meski dunia pernah menertawakan mereka. Dan perlahan-lahan, nama Gina bukan lagi dikenal sebagai dokter yang menikah dengan pemulung, tapi sebagai dokter yang berani dan istri dari seorang intel yang menyingkap wajah kelam dunia kesehatan negeri ini. 3 hari setelah konferensi pers itu, rumah kontrakan Gina tak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar mulai berdatangan. Beberapa hanya ingin melihat langsung sosok dokter yang menikahi pemulung yang ternyata polisi. Tapi banyak pula yang datang dengan harapan. Harapan untuk sembuh. Harapan untuk ditolong tanpa ditanya. Punya uang atau tidak. Gina membuka pintu rumahnya setiap pagi dengan senyuman. Meja kayu kecil yang dulu hanya digunakan untuk makan kini berubah menjadi meja pemeriksaan darurat. Di atasnya, stetoskop, kotak obat generik, dan berkas-berkas pasien tersusun rapi. Ia memeriksa seorang ibu dengan batuk parah yang tak kunjung sembuh. Lalu seorang kakek dengan luka di kakinya, yang selama ini hanya dibalut dengan kain bekas, karena tak mampu beli perban. Anak-anak kecil pun berdatangan, sebagian besar hanya ingin diberi vitamin. Rama kini tak lagi mengenakan baju kumal. Ia membantu di belakang, mencatat daftar pasien, memberikan nomor antrean sederhana dari potongan kardus, dan sesekali menyapa mereka satu persatu. Tapi hari itu, ada tamu tak biasa. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Dari dalam keluar 3 orang berseragam dinas kementerian, disusul seorang wanita anggun dengan blazer krem dan rambut disanggul rapi. Wajahnya dikenal Gina. Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Ia melangkah pelan menuju rumah kecil itu, disambut lirikan warga sekitar. Gina keluar menyambut dengan hati-hati. Selamat siang, Bu, sapa Gina pelan. Wanita itu tersenyum sopan. Saya datang bukan untuk formalitas, Dokter Gina. Saya datang untuk belajar. Dan meminta maaf atas kelalaian kami. Semua orang terdiam. Kamera warga merekam diam-diam. Kata-kata itu berat, apalagi datang dari pejabat tinggi kementerian. Saya baru sadar betapa jauhnya kami di atas dari kenyataan di lapangan. Dan kamu menunjukkan itu ke seluruh negeri. Apa yang kamu dan suamimu lakukan bukan hanya membongkar aib, tapi juga menyelamatkan wajah negeri ini dari kebohongan yang sudah terlalu lama tumbuh. Gina tidak membalas apa-apa, hanya senyum getir di wajahnya. Kalau kamu bersedia, kami ingin bantu membesarkan klinik ini. Kami akan sediakan alat, obat, dokter relawan. Tapi kamu yang tetap memimpin, karena kamu lebih tahu cara menyentuh mereka. Lanjut sang pejabat. Gina menatap Rama, dan Rama mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan waktunya membalas dendam, tapi waktu untuk menyalakan cahaya baru. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Dimas duduk menyendiri. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan. Tak ada lagi jas putih.
Tak ada lagi ketawa sombong. Ia menatap layar kecil di televisi penjara, menonton cuplikan berita yang menampilkan Gina sedang menyapa warga miskin di depan klinik sederhana. Dokter Gina membuka layanan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Masyarakat menyebutnya pahlawan diam-diam. Dimas menunduk. Tangannya mengepal, wajahnya dipenuhi sesal dan malu. Ia baru menyadari tawa ejekannya di hari pernikahan itu kini jadi cambuk yang melilit dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Nama Gina dan Rama mulai dikenal di pelosok negeri. Surat dari mahasiswa kedokteran berdatangan. Mereka ingin belajar. Mereka ingin ikut melayani. Bahkan beberapa rumah sakit swasta mulai membuka jalur pemeriksaan gratis untuk warga miskin. Terinspirasi dari apa yang Gina lakukan. Tapi bagi Gina dan Rama, mereka tetap tinggal di kontrakan kecil itu. Bukan karena tak mampu pindah, tapi karena dari tempat inilah semua itu bermula. Dan mereka tahu, masih banyak luka yang harus disembuhkan. Malam itu, saat klinik sudah tutup dan warga kembali ke rumah masing-masing, Gina duduk di kursi kayu depan rumah. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya lelah, tapi ada sinar damai di sana. Rama datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingnya. Mereka bilang kamu gila. Waktu nikahi aku, gumam Rama sambil tersenyum kecil. Gina memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Kalau gila artinya aku ikut menyelamatkan ratusan nyawa bersama suamiku sendiri, maka aku bangga jadi perempuan gila. Rama menatap langit malam. Bintang bertaburan. Angin lembut meniup rambut mereka. Dari kejauhan, terdengar suara motor tua melintas, dan seorang anak kecil berseru. Itu rumahnya Dokter Gina. Ibuku sembuh gara-gara beliau. Dan malam pun kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang penuh makna. Pagi itu, langit kota terlihat lebih biru dari biasanya. Udara segar menyelimuti gang-gang sempit di sekitar kontrakan tempat Gina dan Rama tinggal. Di depan rumah kecil itu, antrean mulai mengular sejak subuh. Bukan karena mereka datang untuk hiburan atau tontonan, tapi karena mereka percaya di dalam rumah itu ada harapan yang nyata. Gina mengenakan jas putihnya yang sudah mulai lusuh, bukan karena tak mampu beli baru, tapi karena itu jas yang dipakainya sejak awal perjuangan. Setiap jahitannya menyimpan luka, tekad, dan keberanian. Seorang ibu dengan anak kecil datang pertama pagi itu. Anak itu menderita ruam kulit parah akibat alergi yang tak pernah terobati. Gina memeriksanya dengan hati-hati, memberinya salep, dan menyelipkan vitamin di saku kecil jaket sang ibu. Terima kasih Bu Dokter. Saya nggak tahu harus kemana kalau bukan ke sini. Ucap si ibu dengan mata berkaca-kaca. Gina mengangguk, tersenyum lembut. Kalau ibu percaya sama kami, itu sudah cukup. Di halaman rumah, Rama sibuk membantu mengatur antrean. Ia mengenakan kaos polos, tapi di lehernya tergantung kartu identitas bertuliskan Koordinator Lapangan, Klinik Darurat Rakyat. Para pemuda sekitar yang dulunya hanya nongkrong kini ikut membantu, membagi air mineral, dan mencatat data pasien. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari gerbang kecil rumah mereka. Seorang pria tua turun, mengenakan batik halus dan peci hitam. Di belakangnya, tampak 2 ajudan mengikutinya dengan langkah cepat. Semua mata langsung tertuju padanya. Gina yang sedang memeriksa pasien menoleh. Jantungnya sedikit berdegup ketika menyadari siapa yang datang. Menteri Kesehatan. Orang tertinggi di lembaga yang sebelumnya diselimuti kebusukan, kini berdiri di depan rumahnya yang sempit. Gina berdiri dan menyambut beliau dengan sopan. Selamat pagi, Pak. Sapanya pelan. Sang menteri tersenyum. Wajahnya penuh kerendahan hati. Saya datang, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai rakyat yang ingin minta maaf. Semua orang terdiam. Negara ini utang budi pada kamu, Gina, pada Rama, pada keberanian kalian. Kami sudah terlalu lama menutup mata. Tapi kalian berdua,
membuka semuanya dengan luka yang kalian tanggung sendiri, ucapnya lirih. Rama berdiri di samping Gina, diam. Sang menteri melanjutkan, kami ingin tawarkan posisi di kementerian sebagai kepala program pelayanan masyarakat. Tapi dengan satu syarat. Gina mengangkat alis, penasaran. Kamu tetap tinggal di sini. Tawa kecil muncul dari warga sekitar. Gina tertawa lirih lalu menjawab, kalau begitu saya terima. Tapi bukan saya yang jadi pemimpin. Semua orang di sini, mereka juga pemimpin. Saya cuma penyambungnya. Sore harinya, berita tentang kedatangan menteri ke rumah kontrakan Dr. Gina langsung menyebar luas. Tayangan televisi memperlihatkan seorang pejabat berdiri di antara warga miskin, mencium tangan seorang pasien lansia, dan mengangguk hormat kepada Gina dan Rama. Dan di media sosial, beredar video pendek yang diambil warga. Dulu mereka ditertawakan karena pernikahan. Sekarang, mereka dihormati karena keberanian. Komentar demi komentar bermunculan. Aku dulu ikut menghina, sekarang aku malu. Gina, maafkan kami. Kamu perempuan paling kuat yang pernah kami lihat. Malam tiba dengan angin hangat. Di dalam rumah kontrakan yang kini menjadi simbol perlawanan dan cinta, Gina dan Rama duduk berdua. Di meja depan, sebuah surat baru tergeletak. Surat dari Universitas Kedokteran yang ingin mengabadikan nama Gina sebagai nama beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Beasiswa Gina untuk dokter rakyat. Rama menatap istrinya. Apa kamu menyesal pernah nikahi pemulung? Gina menatap mata suaminya dan tersenyum. Kalau aku tidak menikahi pemulung, mungkin negeri ini masih gelap. Dan mereka pun tertawa pelan. Bukan karena senang dihormati, tapi karena akhirnya semua cemoh itu tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah cahaya. Malam itu hujan turun deras. Suara rintiknya menghantam atap seng rumah kontrakan Gina dan Rama, menciptakan irama yang tenang, namun tak sepenuhnya damai. Di dalam rumah, suasana terasa berbeda. Gina sedang menuliskan laporan program klinik rakyat untuk dikirim ke kementerian. Sementara Rama duduk di depan laptop, memantau jalur data dari server luar negeri milik kepolisian. Hingga tiba-tiba, layar laptop Rama berkedip. Muncul satu notifikasi merah. Aktivitas mencurigakan terdeteksi. Upaya penyusupan ke server investigasi utama. Rama langsung membekukan gerak. Ini bukan sembarang hacker. Sistem itu memiliki lapisan keamanan setara militer. Kalau ada yang bisa membobolnya, artinya mereka sedang berhadapan dengan sisa-sisa kekuatan besar yang belum runtuh. Ia berdiri, mengambil ponsel khusus dan menghubungi komandannya. Target lapis atas sedang bergerak. Server kami hampir ditembus. Mereka mau bersihkan jejak. Sang komandan menjawab dengan suara tegas. Kami sudah menduga. Ada nama besar yang belum tersentuh. Lanjutkan pemantauan, tapi pastikan Gina tetap aman. Rama mematikan sambungan, lalu menghampiri istrinya. Kita harus pindah sementara. Mereka sedang mencari celah untuk balas, ucap Rama serius. Gina menatap suaminya. Kamu bilang dulu, kalau kamu tak bisa jamin keselamatan kita sampai akhir. Hari itu sudah datang ya. Rama mengangguk. Gina menutup bukunya, berdiri, lalu mengambil jas putihnya. Kalau begitu, ayo, kita selesaikan yang terakhir ini. 2 hari kemudian, Rama dan Gina berada di tempat yang tak biasa. Sebuah ruang penyimpanan data rahasia milik kepolisian. Dindingnya terbuat dari baja, suhu diatur ketat, dan semua akses dipantau oleh sistem keamanan tertinggi. Di dalam ruangan itu, Rama memperlihatkan satu nama terakhir. Dr. Hashim Arifin, mantan kepala Rumah Sakit Nusantara, yang kini diketahui menjadi dalang utama aliran dana ke kementerian. Ia sudah pensiun 2 tahun lalu, tapi bukti-bukti mengarah padanya sebagai orang yang membentuk jaringan korupsi sejak awal. Rama menunjukkan rekaman suara lawas yang baru ditemukan dari backup ponsel salah satu tersangka. Kita tanam sistem ini, dan siapapun yang jadi direktur nanti
tinggal nikmati hasilnya. Jangan khawatir, semua data bisa dibersihkan. Kita punya orang dalam di kementerian. Satu persatu, motif dan akar persekongkolan itu terkuak. Rama memutuskan untuk menggelar satu penyergapan terakhir. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tak menyamar sendirian. Ia datang bersama tim lengkap, mengenakan jaket satuan khusus, dengan lencana di dada yang tidak lagi disembunyikan. Gina ikut hadir, diminta untuk menjadi saksi sekaligus pelapor utama. Mereka mendatangi rumah mewah milik Dr. Hashim di kawasan elit Jakarta Selatan. Saat pintu dibuka, pria tua itu tampak tenang. Duduk di kursi rotan, menyeruput teh hangat. Matanya tajam, wajahnya dingin. "Aku sudah tahu kalian akan datang," ucapnya datar. Rama menatapnya lurus. "Tapi Anda belum tahu bahwa semua jejak sudah kami pegang. Dan rakyat sudah tahu." Dr. Hashim tersenyum sinis. "Rakyat lupa, cepat atau lambat. Kau akan lihat. Hari ini kalian menang, besok kalian akan dilupakan." Gina maju satu langkah. Matanya basah, tapi sorotnya teguh. Kalau benar rakyat akan lupa, setidaknya hari ini mereka pernah tahu kebenaran. Dan itu cukup. Petugas memborgol tangan pria tua itu. Suaranya menggema di lorong rumah yang luas dan sunyi. Di luar rumah, para wartawan sudah menunggu. Mikrofon diarahkan, kamera menyala. Saat Gina dan Rama keluar, sorotan lampu kamera menyorot wajah mereka. Tapi mereka tak bicara sepatah kata pun. Karena hari itu, semua sudah terjawab. Malamnya, Gina kembali menulis di buku harian kecilnya. Hari ini, satu lagi tirani ditumbangkan. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk tidak diam. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis, "Aku tidak pernah menyesal menikahi pria dengan karung di punggungnya. Karena di balik karung itu, tersimpan keberanian yang mengubah segalanya." Dan dari balik jendela rumah kontrakan kecil itu, cahaya lampu masih menyala. Bukan cahaya listrik, tapi cahaya keyakinan bahwa selama masih ada satu suara untuk melawan kebusukan, maka keadilan akan terus hidup. 1 minggu setelah penangkapan terakhir, suasana di lingkungan rumah kontrakan Gina tak pernah lagi sama. Warga sekitar yang dulunya hanya lewat tanpa peduli, kini setiap pagi mengucap salam, membawa bingkisan kecil, atau sekadar berdiri sejenak menyaksikan antrean pasien yang tetap tak pernah putus. Klinik kecil itu, yang dulunya hanya beratapkan niat, kini dipenuhi dukungan dari banyak pihak. Beberapa dokter muda datang menjadi relawan. Obat-obatan berdatangan. Tapi yang paling penting, rasa percaya masyarakat tumbuh kembali. Di balik jendela rumah, Gina duduk di depan meja catatan pasien. Ia tak lagi memakai jas dokter setiap saat. Kini, ia lebih banyak mengenakan baju rumahan, dengan wajah penuh kehangatan. Tak ada lagi jarak antara dirinya dengan rakyat. Rama duduk di sampingnya, menatap senyap halaman depan yang dipenuhi anak-anak berlarian. Sudah sepi ya, sekarang. Gak ada lagi yang menghina kita. Gak ada yang mengejek, apalagi mengusir, gumam Gina. Rama tersenyum tipis. Karena luka itu sudah berubah jadi jembatan. Gina menoleh. "Kamu ingat hari itu? Hari kita menikah? Di hadapan orang-orang yang tertawa, mengejek, bahkan merekam kita dengan niat jahat." "Tentu aku ingat," jawab Rama. Gina menghela napas. "Aku tidak pernah lupa, Ram. Aku pulang ke rumah dengan gaun putih penuh debu dan tangis yang tak berhenti. Tapi aku juga ingat saat kamu bilang pelan di telingaku, 'Sabarlah, nanti mereka tahu siapa aku.'" Rama mengangguk perlahan. "Dan sekarang, mereka bukan hanya tahu siapa aku, tapi mereka juga tahu siapa kamu. Perempuan yang lebih kuat dari dokter manapun, yang tetap berdiri ketika dunia menjatuhkan." Air mata Gina tak tertahan, tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata pemulihan. Di luar rumah, suara seorang anak kecil terdengar memanggil. Bu dokter, kakak saya jatuh dari sepeda." Gina langsung bangkit,
mengambil kotak pertolongan pertama. "Ayo, tunjukkan jalannya." Rama ikut berlari di belakangnya, membawa handuk kecil dan air bersih. Ketika mereka sampai, anak laki-laki itu sudah duduk di pinggir jalan. Lututnya berdarah, tapi masih tertawa malu-malu. Gina membersihkan lukanya dengan lembut, meniupnya pelan seperti ibu kepada anaknya sendiri. "Tenang ya, sebentar lagi sembuh." Anak itu menatap Gina dan bertanya polos, "Bu dokter, dulu kerja di rumah sakit besar kan? Kok sekarang di gang kecil begini?" Gina tersenyum sambil menutup luka si anak dengan perban kecil. Karena rumah sakit besar kadang terlalu sibuk melihat siapa yang punya uang. Tapi di sini, aku bisa melihat siapa yang paling butuh ditolong. Anak itu mengangguk. Lalu bertanya lagi, "Kalau gitu, suaminya Bu Dokter dulu beneran pemulung ya?" Gina menatap Rama dan tertawa. "Dulu iya, kelihatannya, tapi sebenarnya dia pahlawan yang menyamar, kayak di film-film." Rama mendekat, mengacak rambut anak itu pelan. "Jangan lihat orang dari bajunya ya nak. Bisa jadi orang yang kamu hina hari ini adalah orang yang nanti menyelamatkan kamu." Anak itu mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar. Menjelang malam, rumah kembali sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan lampu jalanan yang redup. Gina duduk di beranda. Di pangkuannya, sebuah surat undangan baru dibuka. Sebuah universitas internasional ingin memberikan penghargaan Medical Honor of Courage atas keberanian dan kontribusinya dalam memberantas korupsi di sektor kesehatan. Tapi Gina hanya menatap surat itu lama, lalu meletakkannya kembali. "Kalau aku tolak penghargaan ini, kamu marah nggak?" tanya Gina pada Rama yang baru saja keluar membawa 2 cangkir teh. Rama duduk di sebelahnya. "Nggak marah, karena aku tahu kamu nggak butuh pengakuan. Kamu hanya butuh satu hal." "Apa itu?" "Menjadi manusia yang tetap punya hati." Gina tersenyum. "Dan kamu tetap manusia yang tahu bagaimana memperjuangkan kebenaran tanpa harus menjelaskan siapa dirimu sejak awal." Rama memandangi langit. Malam itu cerah. Bintang bersinar terang di atas rumah kontrakan mereka yang sederhana. "Dulu aku datang padamu dengan karung," bisiknya pelan. "Hari ini, aku datang dengan tangan yang bersih, karena kamu mengizinkan aku masuk bukan karena apa yang kupakai, tapi karena apa yang kubawa dalam hati." Gina menatap suaminya. Air mata menetes pelan, dan di malam yang sunyi itu, 2 jiwa yang dulu dihina, kini berdiri paling tinggi, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya dengan satu hal, cinta yang menyembuhkan negeri. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.